Yang pengen aku sampaikan itu, dicoba aja, jangan takut mencoba, semangat dan berani untuk hadapi. Halo Sobat UI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di podcast Lensa Prestasi, unggul, impactful untuk Indonesia. Untuk episode kali ini, sangat penting untuk disimak dan sangat menarik, terutama bagi mahasiswa baru nih, yang sedang mencari peluang untuk mendapatkan beasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol langsung dengan penerima beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek, yaitu Joy Romelin, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2023. Halo Joy, apa kabarnya hari ini? Gimana perasaannya nih? Baik, untuk sekarang sih senang ya perasaannya karena dapat kesempatan untuk diwawancarain di sini. Untuk sekarang Joy, kesibukannya apa sih? Sekarang boleh cerita dong? Untuk sekarang sih masih libur ya, mungkin untuk kesibukan bakal ada bimbingan-bimbingan skripsi, karena kalau di FK itu semester 5 udah mulai skripsian. Selain itu mungkin, di saat libur aku ikut kayak volunteer gitu dan lain sebagainya sih. Selamat atas prestasi yang pastinya luar biasa sekali sehingga mendapatkan beasiswa unggulan nih. Oke, mungkin Joy, pastinya jadi salah satu penerima beasiswa unggulan itu bukanlah pencapaian yang mudah. Boleh dong ceritain ke Sobat UI semuanya, apa sih sebenarnya beasiswa yang kamu ikuti ini? Dan mungkin boleh diceritakan apa sih latar belakang kamu untuk mengajukan di beasiswa unggulan ini? Jadi sebelumnya beasiswa yang aku ambil itu beasiswa unggulan ya dari Kemendikbudristek gitu ya. Untuk latar belakangnya sendiri sebenarnya awalnya itu aku kurang berminat gitu buat ambil, soalnya aku merasa kurang percaya diri, kan banyak yang ikut gitu kan. Tapi ternyata adik aku mencoba juga di beasiswa unggulan. Jadi aku menjadi ikut termotivasi gitu untuk mencoba juga, siapa tahu dapat. Ada perkiraan gak sih sebelumnya ternyata kandidat beasiswa unggulan itu banyak loh gitu? Sebenarnya nggak ada gambaran sih berapa, tapi dengar-dengar sih lumayan ketat ya untuk beasiswa unggulan. Kalau untuk mencoba beasiswa lain sih belum ada. Sejauh ini cuma nyoba beasiswa unggulan doang. Pada saat itu kamu ikut beasiswa unggulan itu pada semester berapa? Jadi sebelumnya itu aku daftar di semester 2 ketiga gitu, di pertengahannya. Karena aku juga baru tahu kalau misalnya bisa didaftar di semester 3 gitu, karena adik aku yang ngasih tahu gitu kan. Aku masuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat dulu di UI, itu tuh di jurusan gizi. Pada saat itu persyaratannya apa aja sih Joy? Kira-kira proses tahapan yang kamu lalui itu, misalnya dari persyaratan atau mungkin dokumen hingga wawancara, apa sih proses yang paling penting untuk kamu mendapatkan beasiswa unggulan? Tahap di beasiswa unggulan itu ada 2. Yang pertama itu tahap administrasi, jadi ngumpulin berkas-berkas, misalnya surat rekomendasi dari sekolah gitu, terus juga ada esainya yang tiap tahunnya itu temanya beda-beda gitu. Saat itu tuh temanya karya hebatku buat Indonesia kalau nggak salah ya, jadi aku bikin esainya, lalu setelah itu ada tahap wawancara. Untuk mencapai beasiswa unggulan itu prestasinya apa saja sih? Ya sebenarnya aku tuh dari dulu suka nulis ya dari zaman SMA. Tapi pas SMA itu aku jarang ngikut lomba-lomba menulis gitu. Jadi mungkin prestasi aku pas SMA itu cuma juara 1 Olimpiade Sains Kota gitu ya di tingkat biologi. Tapi nggak tembus ke provinsi sih gitu. Mungkin dari kuliah aku jadi mulai nyoba-nyoba lomba yang kecil-kecil dulu. Misalnya kayak lomba cepten di FKM dulu aku juara 2. Terus aku juga ikut lomba-lomba non akademis sih. Biasanya aku ikut misalnya lomba senam aerobik gitu dan kebetulan juara 2. Terus juga ikut di FK itu aku ikut general quiz sih dan dapet juga juara. Aku juga ikut lomba baca cerpen di UI Artwork kemarin, tapi aku nggak dapet juaranya. Aku cuma dapet juara favorit aja sih. Akses dan fasilitas apa yang kamu peroleh sih setelah menjadi awardee beasiswa unggulan? Fasilitas yang aku dapatkan dari beasiswa unggulan itu uang kuliah ya tentunya yang langsung dibayar ke UI,
Selain itu juga ada uang biaya hidup sebesar 2 juta per bulan, uang buku 900.000 per semester. Untuk Sobat UI yang sedang menonton, yang sedang mendengarkan, pasti dong mendapatkan insight dan juga informasi untuk bisa berani untuk daftar beasiswa ya Joy. Tapi kalau boleh tahu nih Joy, mungkin aku dan Sobat UI penasaran juga di luar sana, apa yang membuat kamu tekad dan kamu yakin kalau kamu tuh pasti bisa menjadi awardee beasiswa unggulan? Yang bikin aku yakin dan tekad itu karena aku memang hobinya menulis gitu. Sejak dulu tuh aku suka bikin cerita-cerita kayak cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Jadi pas nulis esai itu aku percaya diri kalau aku bisa dapat beasiswanya sih. Joy, mungkin banyak banget mahasiswa UI di luar sana yang ingin mengikuti perjalanan ataupun jejak kamu. Nah, kita tahu perjalanan kuliah di Fakultas Kedokteran UI ini sendiri gak mudah ya Sobat UI. Nah, kalau boleh tahu, apa sih tantangan kamu nih selama menjadi awardee beasiswa unggulan sekaligus menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran di UI? Kira-kira di tengah tanggung jawab sebagai penerima awardee, apa sih yang perlu kamu konsistenkan seperti itu? Kalau di Fakultas Kedokteran sendiri kan emang udah terkenal ya jadwalnya padat gitu. Bisa itu dari satu hari dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu, full gitu ya. Mungkin tantangan yang paling beratnya itu adalah mengatur waktunya sih, bagaimana menyeimbangkan kehidupan akademis dan non-akademis gitu. Saya itu kan memang beasiswa unggulan tuh nggak ada kegiatan wajibnya atau tanggung jawab wajibnya gitu. Nah, mungkin tantangannya dari dalam diri sendiri sih, sama dari jadwal kuliahnya. Kalau beasiswa unggulan, itu seperti apa sih kewajiban yang perlu kamu lakukan setelah menjadi awardee? Kalau di beasiswa unggulan sendiri, setahu aku nggak ada kayak komitmen khusus gitu, yang penting tidak melanggar peraturan kampus juga ya. Tidak IPK-nya itu tidak jatuh misalnya di bawah 3 gitu, tapi kalau misalnya masih di sekitaran segitu masih aman gitu. Dan juga kewajibannya paling melakukan kewajiban sebagai mahasiswa dengan baik sih. Oke, nah ini mungkin selanjutnya pertanyaan yang menarik. Di saat beasiswanya berjalan nih Joy, apakah ada evaluasi dari pemberi beasiswa itu sendiri? Misalnya ada ketentuan IPK, misalnya IPK-nya harus di atas sekian, kalau tidak beasiswanya akan diberhentikan seperti itu. Dan mungkin kalau boleh tahu nih penerima awardee beasiswa unggulan itu IPK-nya berapa sih Sobat UI? Mungkin boleh dijawab nih Joy. Kalau untuk minimalnya kemarin pas baca itu 3 tapi pas briefing itu dibilang udah nggak ada minimalnya lagi sekarang gitu. Kalau IPK aku pas daftar itu 3,9 sih kemarin. Wow, 3,9 IPK pada saat sebelum untuk mengajukan award di Iya. beasiswa unggulan ya, itu tinggi banget loh Joy. Ada tips gak sih, khusus untuk teman-teman Sobat UI di luar sana yang sedang menonton, supaya mudah ataupun, eee, mudah menerima informasi seperti itu, untuk mendapatkan beasiswa? Ya, jadi mungkin tipsnya itu banyak cari tahu sih soal beasiswa, kan banyak yang bertebaran di luar sana dan banyak juga penyelenggaranya mungkin baca syaratnya dengan baik gitu, apa aja yang diperlukan, terus apa aja yang harus dilakukan setelah mendapat beasiswa gitu sih. Dan jangan takut aja sih buat daftar karena nggak ada yang tahu bakal keterima apa enggak, jadi lebih baik dicoba aja. Ketika kamu menerima informasi yang ada beasiswa seperti itu, apa yang perlu kita perhatikan untuk bisa memilih beasiswa yang tepat untuk kita gitu? Yang pertama itu kita harus tahu jenis beasiswanya dulu sih. Misalnya kayak beasiswanya itu untuk yang kurang mampu atau beasiswa prestasi gitu. Terus sesuaikan juga sama kemampuan diri, misalnya syarat IPK-nya ada atau enggak, terus syarat administrasinya ada atau enggak, minimal semester berapa gitu. Terus juga lihat apa ada kewajiban lain selain jadi penerima beasiswa gitu sih. Karena setahu aku ada beasiswa yang harus ikatan dinas gitu. Jadi harus diperhatikan juga apakah kita bisa memenuhi kewajiban itu apa enggak. Bicara mengenai persyaratan dan dokumen nih, aku penasaran banget sih, kamu selama proses tahapan untuk beasiswa unggulan kemarin itu, kamu tuh, bekerja secara individu aja, yakin untuk bekerja sendiri saja ataupun ada bantuan dari misalnya dari senior-senior ataupun pelatihan-pelatihan lainnya? Jujur pas aku ngerjain beasiswa unggulan sendiri sih, karena emang
yang sumber informasi aku itu cuma adik aku. Aku juga nggak tahu apakah ada senior aku yang keterima. Aku taunya pas udah keterima gitu, jadi kayak ada yang bikin grup awardee dan aku jadinya tahu orang-orang lain yang nerima sih. Selain menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran, kegiatannya apa saja sih? Di FKU itu aku masuk ke badan jurnalistik yaitu Media Askulapius. Jadi kerjanya aku itu bikin artikel, itu tuh sesuai sama hobi aku yaitu menulis dan aku senang menulis artikel-artikel tentang kesehatan gitu sih. Mungkin selain kuliah aku juga ngelakuin hobi-hobi misalnya kayak berolahraga ringan, misalnya jogging keliling UI gitu. Kan misalnya anak UI itu biasanya stigmanya selalu belajar terus gitu ya, padahal kan itu nggak benar. Meskipun kita penerima beasiswa dan juga ada kewajiban belajar, tapi ada juga kewajiban untuk diri sendiri gitu, melakukan hal-hal yang kita sukai sih. Apa respon kedua orang tua kamu ataupun mungkin teman-teman terdekat kamu setelah kamu mendapatkan award di beasiswa unggulan itu sendiri? Tentu saja pas dapat beasiswanya itu senang sih, bersyukur juga bisa dapat beasiswa gitu. Orang tua dan teman-teman juga mendukung dan senang juga bisa membantu meringankan beban orang tua di UI gitu. Karena kan aku dan adik aku sama-sama di UI, jadi mungkin kayak agak biayanya tentu akan lebih besar gitu kan. Jadi saya cukup bersyukur sih bisa membantu meringankan gitu sih. Sobat UI di luar sana juga penasaran dengan IPK yang 3,9 tadi disebutkan. Pengen tahu sih tips triknya untuk bisa belajar yang konsisten dan mendapatkan pencapaian dan nilai yang stabil gitu kalau di lingkungan kampus ataupun di luar kampus, seperti itu Joy. Untuk dapat IPK yang stabil itu memang susah sih ya, penuh tantangannya gitu. Tapi mungkin tipsnya aku sih, mungkin cari tahu cara belajar diri sendiri dulu gimana, untuk apakah lebih suka baca-baca atau belajar bareng temen. Kemudian juga bisa juga ngatur waktu, misalnya setelah kuliah mulai review-review gitu-gitu sih. Role model Joy itu siapa sih? Siapa, orang, peran yang Joy lihat selama Joy hidup gitu? Waduh, gimana ya, pertanyaan yang cukup susah karena banyak orang di UI itu sangat inspiratif dan kayak memacu untuk terus, semangat gitu ya mengejar mimpi. Tapi mungkin ya role model aku campuran dari orang-orang di sekitar aku sih, mungkin kayak orang tua dan teman-teman di sekeliling gitu yang selalu mendukung dan memotivasi untuk terus lanjut. Apa pesan kamu untuk sobat UI di luar sana yang sedang mengejar mimpinya, terutama soal beasiswa nih, ataupun pencapaian lainnya? Apa yang ingin Joy sampaikan? Yang pengen aku sampaikan itu, dicoba aja, jangan takut mencoba, dan sekarang kan lagi musim beasiswa ya, boleh coba cari-cari tahu karena banyak yang lagi buka. Jadi untuk satu kata buat yang nonton ya, semangat dan berani untuk hadapi. Perjalanan Joy ini buat saya sangat membuktikan bahwa beasiswa itu tidak hanya dilihat dari keterbatasan finansial, tetapi juga sebagai aspek bentuk sebuah apresiasi, prestasi, dan juga kontribusi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi nih, untuk sobat UI di luar sana, semoga episode kali ini bisa jadi motivasi dan juga semangat untuk terus berkarya apapun bidangnya. Gunakan setiap kesempatan yang ada dan juga jangan ragu untuk mencoba. Betul kan Joy? Benar. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dan juga dengan sosok inspiratif lainnya hanya di Lensa Prestasi. Dan jangan lupa nih Sobat UI, klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Hanya di official YouTube Universitas Indonesia. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Salam Lensa Prestasi, unggul, impactful untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.